액션 let's go 저 건물을 찾으러 Pertumbuhan adalah suatu proses yang dapat diukur, seperti tinggi badan, bisa dilihat yang awalnya tingginya 100 cm menjadi 150 cm. Begitu juga dengan penambahan berat badan, volume, dan contoh lainnya. Sebaliknya, perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seseorang. Contoh, bayi yang awalnya belum bisa bicara, namun ketika berusia 4 tahun sudah bisa berbicara. Itulah yang disebut perkembangan. Sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilasi dimulai. Setelah fertilasi, maka sel akan merubah menjadi zigot. Zigot membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot di fase morula yaitu penambahan jumlah sel. Sel terus membelah hingga terbentuk rongga, disebut fase blastula sel. Sel tersebut dinamakan blastosis. Sel kemudian memasuki fase gestula, berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu berkembang menjadilah janin. Di tahap ini sudah mulai membentuk organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya lahir menjadi bayi. Bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkali-kali lipat dibanding saat mereka dilahirkan. Kepala mereka berukuran seperempat dari panjang tubuhnya. Lalu bagian tubuh lainnya menyesuaikan saraf dan otot mulai berkembang hingga mereka bisa bicara dan berjalan. Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Perkembangan motorik kasar anak 3-5 tahun. Anak 3 tahun lantas tinggi 37-60 cm. Jalan maju mundur di lintasan. Jaga keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki. Anak 4 tahun meniru, mengikuti, menikmati gerakan yang dicontoh. Naik turun tangga dengan tangan bergantian. Anak 5 tahun jalan di garis lurus ke depan atau belakang. Naik sepeda roda 2 dengan roda gantung. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak usia 9 tahun sampai 15 tahun. Ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Pada tahap ini, seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron yang memperlihatkan perkembangan seksual sekunder. Dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Pada saat ini, manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertambahan tinggi. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan. Bagaimana biji menjadi tumbuhan? Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika dikondisi sesuai, maka biji terdapat akan tumbuh menjadi tanaman. Dalam proses perkembangan awal mulanya dari air lingkungan sekitar. Air yang masuk ke dalam biji akan memiliki hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Biji juga diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Pertumbuhan dan perkembangan primer. Pertumbuhan primer adalah ketika tumbuhan bertambah tinggi yang terjadi pada ujung akar dan batang. Pertumbuhan ini berhubungan dengan sel meristem. Sel meristem adalah sel yang aktif, membelah ketika biji menemukan KONDE yang sesuai, maka akan dimulai pertumbuhan. Air masuk ke dalam biji disebut imbibisi, lalu biji mulai berkecambah, lalu akar akan tumbuh lebih dulu, lalu disusul batang dan daun. Sel meristem terus-menerus membelah sampai dengan panjang maksimal tanaman. Letak jaringan meristem pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder ini terletak pada kambium. Sel meristem sekunder ini terus membelah.
Jika pembelahan ke arah dalam akan terbentuk kayu, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk kulit kayu. Faktor-faktor memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Satu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, meliputi genetika dan hormon. Hormon adalah zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contoh hormon pada tumbuhan adalah hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan tumbuh, seperti sinar matahari, air, tanah, kelembaban, suhu, dan tentunya nutrisi. Sinar matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis. Sementara air dan kelembaban sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan yang berpengaruh pada pemanjangan sel. Seluruh proses-proses seperti fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan penyerapan air semua bergantung pada suhu, tanah, dan nutrisi juga sangat memengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh I was left to my own devices. Many days. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kupu-kupu yang berterbangan di taman sangat memukau kita. Sayapnya yang berwarna-warni sungguh sangatlah cantik. Tapi sebelum menjadi cantik itu, kupu-kupu harus mengalami fase yang disebut metamorfosis, dimulai dari ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Mereka bertumbuh dan berkembang dari embrio hingga menjadi bentuk dewasa. Hal tersebut pun berlaku pada hewan-hewan lainnya. Di dalam subbab ini kita akan mempelajari bagaimana hewan-hewan ini bertumbuh dan berkembang. Jadi mari kita mempelajarinya bersama-sama. 1. Bagaimana embrio berkembang? Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya secara seksual. Reproduksi seksual adalah sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan sel kelamin. Setelah terjadinya fertilisasi, embrio hewan-hewan ini mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk, dan ada juga yang berkembang di luar tubuh. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berasa di luar tubuh induk. Telur hewan vertebrata yang tinggal di darat seperti reptil dan burung memiliki struktura telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di dalam tubuh induknya. 3. Hewan yang bertelur dan reproduktif atau ovovipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tampaknya agak aneh dengan hewan. Yang dimaksud hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar adalah embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk sampai satu akhirnya telur siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio hewan ovovivipar bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam tiwek. Contoh, beberapa hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, iguana, salamander, dan beberapa jenis. 4. Hewan yang melahirkan atau mamalia berplasenta atau vivipar. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dengan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Sementara embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induk. 5. Bagaimana hewan muda berkembang? Terdapat beberapa hewan yang tampilan induk dan AKNY terlihat hampir sama. Artinya, penampakan hewan saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Namun, ada juga hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. Hewan tersebut mengalami metamorfosis. Berikut beberapa contoh hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan dewasa. Udang-udangan. Udang,
Lobster dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, lalu mereka bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Berikut gambar metamorfosis lobster. Serangga. Serangga juga bermetamorfosis. Metamorfosis serangga dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya, yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa. Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga, yang bentuk tubuhnya di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Hanya bagian tertentu yang berubah atau berkembang. Metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa. Metamorfosis ini pun hanya terdiri dari 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Amfibi. Kehidupan pertama katak adalah di dalam air. Proses fertilisasi pun terjadi di air. Setelah menetas berudu mulai berenang, dia menggunakan insangnya. Bentuk berudu sangat berbeda dengan bentuk dewasa. Oleh karena itu pertumbuhan katak dari berudu sampai dewasa merupakan metamorfosis sempurna. 1. Pemahaman bermakna yang menjadi tujuan. A. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses kualitatif. B. Perubahan yang terjadi pada manusia dari bayi hingga dewasa adalah perubahan fisik, kemampuan berpikir, motorik, emosi, hingga sosial. C. Hewan ovipar dengan cara bertelur, sedangkan vivipar dengan cara beranak. Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. D. Pertumbuhan dimulai ketika biji menemukan kondisi yang sesuai. Pertama, air masuk ke dalam biji dalam proses yang disebut imbibe, dan kemudian biji mulai berkecambar. Akar akan tumbuh lebih dulu, diikuti oleh batang dan daun. Sel-sel meristem terus membelah, membuat tumbuhan tumbuh lebih tinggi. I. Pertumbuhan primer menghasilkan pertambahan panjang tunas dan akar, sedangkan pertumbuhan sekunder menghasilkan peningkaran ketebalan atau lingkar tanaman. F. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan hormon. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. J. Stunting dapat didefinisikan sebagai gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan masalah gizi kronik sejak anak-anak masih berada dalam kandungan. Stunting merupakan parameter pertumbuhan anak berdasarkan tinggi badan. Cara pencegahan stunting. 1. Mengonsumsi makanan tinggi protein. 2. Rutin periksa kehamilan. 3. Mengonsumsi tablet tambah darah jika diperlukan. Terima kasih.